banyaknya para pejabat-pejabat yang memang mungkin terindikasi melakukan tindak korupsi ketika dia sedang diselidiki, ketika dia sedang menjadi tatapan mata masyarakat Indonesia, terus tiba-tiba dia berusaha untuk merubah narasi menjadi narasi-narasi yang menyesatkan gitu loh. Kan saya bilang kasus yang paling signifikan adalah yang kemarin sedang ramai adalah tentang pagar laut. Itu jelas sekali penggunaan buzzer di situ. Penggunaan buzzer oleh oligarki jelas sekali. Tetapi di mana pemerintah kita? Kenapa orang-orang ini tidak bikin konten terus disebar, siapa yang memvideokan, tujuannya apa? Ya kan? Ya, yang ini yang dia dibikinkan konten itu oleh Kejagung untuk meminta maaf karena dia memang dan itu ditayangkan di dalam konferensinya Kejagung ya. Jadi dia minta maaf bahwa memang dia adalah pelaku penyebaran konten-konten tentang narasi negatif. Dan tadi saya balik lagi, yang terlihat paling gampang adalah kasus tentang pagar laut. Di pagar laut itu jelas sekali pengarahan buzzer. Banyak akun-akun yang terdeteksi buzzer. Dia melakukan konten-konten untuk melawan narasi-narasi yang ada di masyarakat umum yang memang mengetahui kondisi sesungguhnya di pagar laut tersebut, bahkan juga mendiskreditkan orang-orang yang ada dan berjuang di situ. Ya, dengan narasi-narasi yang negatif, dengan narasi-narasi yang coba mengaburkan, dan itu ternyata juga banyak termakan oleh masyarakat umum, bahwa ternyata ini ternyata politik, ini ternyata ada kebutuhan apa segala macam, ada yang ternyata ini karena tanahnya nggak dibeli apa segala macam. Tetapi akhirnya KKP itu melakukan penyegelan dan pembongkaran. Berarti kan tandanya pagar laut itu bersalah gitu loh. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa hanya cuma pelaku? Kenapa bukan orang-orang yang selama ini membela dan membuat narasi-narasi negatif seperti contohnya adalah Abu Janda itu dibiarkan gitu loh? Dan enak aja, saya yakin itu juga gak gratisan, bos. Gimana ceritanya orang mau bela-belain ya ke tempat pagar laut untuk membuat sebuah konten, dan dia bukan cuma bernarasi, dia membuat sebuah konten. Ya, penggiringan opini terhadap kasus pagar laut ini, seakan-akan pagar laut ini adalah kasus cuma karena Saididu tanahnya nggak dibeli, atau juga karena ini kasus orang-orang yang tidak suka dengan istilahnya PIK ya, dan dia membuat narasi bahwa ini adalah swadaya masyarakat. Tetapi ternyata setelah diselidiki memang itu menyalahi aturan KKP, menyalahi aturan dari Badan Pertanahan BPN ya, dan dibongkar. Harusnya ketika itu terjadi, orang-orang yang selama kemarin itu membela tentang pagar laut juga harus dijadikan terdakwa karena dia berusaha mengaburkan berita-berita seperti itu. Tapi kan enggak, setelah dia selesai tugasnya menjadi buzzer dan gagal ya, narasinya gagal, dia dengan gampang dia bebas lagi dengan membuat narasi-narasi lain atau tinggal nunggu pesanan-pesanan lain untuk menjadi buzzer gitu loh. Nah, ini kan sungguh mengerikan. Kalau Indonesia begini terus, ya memang jadi pekerjaan buzzer itu menjadi pekerjaan yang cukup menjanjikan. Ketika masalah Santoso ini juga ditahan karena melakukan pencemaran, membuat konten-konten yang menyudutkan istilahnya Kejagung, ini dia ditahan. Selain juga dia memang sudah menjadi tersangka dalam kasus TPPU, salah satu kasus yang sedang diselidiki oleh Kejagung. Kenapa orang-orang yang kemarin sempat membela pagar laut, membuat konten-konten secara, saya yakin paham, semoga pemerintah dari pihak rakyat tidak berpihak lagi. Nah itu kenapa tidak dilakukan penangkapan? Ya berarti kan ini ada pembiaran dari pemerintah. Nah inilah yang membuat masyarakat lama-lama juga gerah dan capek gitu loh melihat pemerintah kita itu diem aja atas para buzzer-buzzer ini. Bayangkan seorang Abu Janda jelas-jelas datang ke laut yang ada di PIK, membuat konten, membuat seakan-akan kasus ini adalah kebutuhan masyarakat atau masyarakat yang membangun pagar laut ini. Ternyata setelah dibuktikan bahwa itu ada campur tangan orang-orang yang ada di pemerintahan, baik pemerintahan desa maupun pemerintahan di kabupaten, ya, dan sudah ada orang-orang yang menjadi tersangka. Kenapa orang-orang yang selama itu membela seperti Abu Janda dan teman-temannya ini tidak ditangkap? Harusnya ditangkap ini, karena ini bahaya juga. Dia coba mengaburkan sebuah berita, mengaburkan sebuah tuntutan masyarakat menjadi
pembelokan berita. Juga seperti Raja Ampat, ketika banyak orang yang sedang berjuang tentang bagaimana Raja Ampat ini harus diselesaikan, Raja Ampat ini harus diselamatkan karena Raja Ampat adalah salah satu ya yang diibaratkan surganya dunia. Ibaratnya Raja Ampat adalah surganya dunia. Ketika masyarakat sedang berjuang, ketika para pejuang lingkungan sedang berjuang, sudah muncul tuh narasi-narasi tentang bagaimana Raja Ampat ini ternyata menguntungkan masyarakat membutuhkan para pengusaha tambang segala macam, ya, sehingga kabur beritanya. Untung pemerintah kita melalui Pak Prabowo, dia bisa melihat dengan jelas bahwa benar ternyata 4 perusahaan yang ada di Raja Ampat itu melanggar KLH, akhirnya dicabutlah izin mereka, ya. Sampai saya lihat kemarin akhirnya. Saya lihat waktu Pak Prabowo kemarin terbang ke Singapura, ada acara ke Singapura. Pak Prabowo tidak menyalami Bahlil Lahadalia. Dan terlihat di situ, di video itu Pak Prabowo mengucapkan sebuah kata yang tidak bisa kita artikan, tapi terlihat ada teguran terhadap Bahlil. Karena dari semua yang hadir di situ, hanya Bahlil yang disalami oleh Pak Prabowo. Ya, jadinya banyak asumsi masyarakat bahwa itu namanya masalah Santoso, Pak. Pak. Ini adalah kasus korupsi TPPU yang sedang diselidiki oleh Kejagung, seorang pengacara yang punya kehidupan cukup hedon, ya. Ternyata dia juga lah yang menggerakkan para buzzer untuk menyerang pribadi-pribadi dari para pimpinan Kejagung. Salah satunya adalah Jaksa Agung. Kalau mungkin teman-teman pernah dengar ya, kemarin ada narasi tentang Jaksa Agung punya istri 4, ya mungkin ini dia yang keluar, sehingga dia ditangkap bersama 2 orang lainnya. Yang satu lagi adalah ketua Cyber Army yang mendapat bayaran dari dia, dan dia sudah mengakui dia membayar sekitar 850 jutaan, ya. Dan juga dia juga membayar kepada salah satu ex direktur pemberitaan Jack TV, ya, itu sebesar 450 jutaan. Ya, bayangkan segitu banyaknya uang yang bergulir dalam bisnis buzzer ini. Ya, itulah membuat orang-orang akhirnya yang tidak punya hati nurani, orang-orang yang cuma ingin punya uang cepat, orang-orang yang mempunyai nafsu kekayaan dengan menghalalkan segala cara, membuat bisnis-bisnis buzzer lainnya. Karena dengan bisnis buzzer dia mendapatkan uang cukup banyak, ya, cukup banyak. Salah satunya tadi ya, kalau bayangin ya, untuk membuat narasi yang menjelek-jelekkan para petinggi-petinggi dari Kejagung, dia sampai membayar 850 juta, ya, 840 juta kalau nggak salah. Itu besar banget, Pak. Hanya untuk membuat sebuah narasi, dibayar 800 jutaan. Itu besar sekali bisnis ini, ya. Jadi ini kalau saya tangkap, semoga yang lain menyusul. Nah, makanya saya bilang ketika dia ditangkap, harusnya orang-orang juga yang selama ini terindikasi sebagai buzzer, yang mencoba untuk mengaburkan sebuah masalah dan mencoba membuat kasus-kasus itu menjadi makasih Mbak hari ini tangkap Tito Bobby atau membuat Gamah berbangkit, maksudnya ke polisi fokus UUT. Untuk UUT-nya Pak Bobi sudah bilang untuk dicabut. Jadi kemungkinan besar abang yang ada di Aceh itu yang membuat tentang kasus tentang konten yang menganalogikan istrinya Pak Bobi, kayaknya itu sudah dicabut. Pak Bobi sudah minta itu untuk dicabut, untuk tidak diteruskan, ya. Ini saya kasih infonya, ya. Nah, jadi saya berharap ya pemerintah ini juga fokus membenahi yang namanya media sosial. Pemerintah ini fokus membenahi yang namanya penggiringan opini yang negatif. Ini juga buat yang misalnya kontra dengan pemerintah. Saya sarankan ya, buat yang kontra pemerintah, kalau Anda mau mengkritik pemerintah, gunakan data yang valid. Ya, gunakan data yang valid, gunakan data yang benar-benar objektif, sehingga Anda bisa membuat narasi-narasi yang memang membangun pemerintah, bukan pengkritikan terhadap pribadi, bukan pengkritikan terhadap agama atau juga keluarga, jangan gitu loh. Karena ketika Anda sudah masuk ke ranah pribadi, ke ranah agama ataupun ke ranah keluarga, itu sudah bukan lagi sebuah narasi yang produktif. Itu adalah narasi-narasi yang memang
sekarang pejabat yang korupsi sudah hilang imannya Pak. Ya bisa jadi Bu Wayan Widarni. Ya. Jadi kalaupun kita yang kontra atau kita nggak setuju dengan kebijakan pemerintah, cari datanya yang valid dulu baru buat konten. Jangan kita membaca, kita tidak punya data terus kita asal ngomong atau kita menjatuhkan orang lain melalui pribadinya. Jangan, itu salah itu. Ya. Misalnya Anda tidak setuju dengan kebijakan Pak Prabowo, Anda tidak setuju dengan kebijakan misalnya gubernur Anda, jangan melakukan hal-hal yang kontraproduktif. Buatlah narasi-narasi yang memang berdasarkan data dan fakta. Karena sangat bahaya kalau kita membuat narasi-narasi negatif dan apalagi kita sampai mendapatkan bayaran. Iya, bayangkan Anda mendapat bayaran untuk memfitnah orang lain. Itu kan bahaya sekali. Makanya saya dari awal saya live sampai saat ini saya tidak pernah mau masuk ke dalam kasus yang namanya ijazah palsunya Pak Jokowi. Kenapa? Karena saya nggak punya data valid untuk itu. Saya nggak punya data valid untuk itu. Saya cuman baru dengar dari orang per orang, tidak ada data valid yang bisa ditunjukkan. Ya, walaupun sebenarnya kasus ijazah palsu Pak Jokowi sebenarnya sangat gampang kalau mau selesai, tapi saya lihat ini juga dibawa berlarut-larut. Sengaja ada permainan yang dilakukan oleh mungkin oleh pribadi Pak Jokowi sendiri dan oleh para penyerang Pak Jokowi, sehingga seakan-akan ini berita ini terus aja berlarut-larut dan terus bertahan sampai saat ini. Padahal kalau memang mau gampang, itu sudah tinggal tunjukkan, itu aja sih. Kalaupun saya misalnya dituduh saya tidak punya ijazah kuliah saya, ya saya keluarkan ijazah saya, sudah selesai harusnya sampai di situ. Ini ijazah asli saya, asli. Ya, ketika orang ini masih menuduh kita, ya sudah, ini kita selesaikan melalui pengadilan. Kalau sudah aslinya dikeluarkan, ini kan masalahnya aslinya nggak dikeluarkan, jadi ya seakan-akan ada pembiaran berita supaya ini terus menjadi berita yang hangat. Apa yang terjadi akhirnya menjadi bola liar, dan itu saya tidak mau terlibat ada di situ. Nah, kembali ke kasus yang masalah Santoso ini, ya bayangkan ya seorang pengacara yang dibayar untuk membela kliennya, bukannya dia mencari bukti-bukti valid yang bakal meringankan hukuman dari kliennya, tetapi dia malah membuat penggiringan opini dengan menyewa buzzer. Dengan bayaran 800 jutaan lebih, menggunakan 150 buzzer. Bayangkan 150 buzzer dengan anggaran 800 jutaan. Ini uang yang cukup besar di dunia bisnis buzzer ini. Makanya nggak aneh kalau buzzer ini terus menjadi sebuah bisnis yang menjanjikan. Nah, sampai kapan pemerintah kita akan membiarkan buzzer-buzzer ini berusaha mengadu domba anak bangsa? Ini yang menjadi pertanyaan, kemana Kemeninfo kita gitu loh? Kemana cybercrime kita? Polis cybercrime kita kemana kerjanya? Kok orang-orang yang selama ini sudah terdeteksi menjadi buzzer, dan saya yakin juga mendapatkan bayaran, karena menjadi buzzer itu nggak mungkin orang gratisan gitu loh. Apalagi sudah narasinya sudah terlihat narasi penggiringan opini. Dan kalau kalian mungkin main aplikasi-aplikasi media sosial lainnya seperti X atau Twitter dan Facebook, itu sangat gampang sekali terlihat permainan buzzer ada di sana gitu loh. Karena akan ada temukan akun-akun dengan nama-nama, dengan muka-muka yang beda-beda, tapi narasinya sama semua, copy paste. Itu sudah jelas dilakukan oleh buzzer. Tapi pemerintah diam saja. Pemerintah diam saja, tidak melakukan yang namanya pembersihan terhadap buzzer. Maksud saya gini loh, kalau buzzer-buzzer ini ditangkap ya, kalau buzzer-buzzer ini ditangkap, para buzzer-buzzer ini ditangkap, saya yakin orang-orang yang akan bermain di bisnis buzzer akan takut. Tapi kan ini buzzer-buzzer ini kan kayak dibiarin gitu loh. Apalagi dengkot buzzer yang saya bilang seperti Abu Janda. Itu adalah dengkot buzzer yang selama ini seringkali mencoba mengeruk air, mencoba mengeruk kesempatan dalam kesempitan gitu loh. Seringkali dia membuat sebuah kontra produktif untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Yang paling terlihat adalah saat pagar laut, itu sangat terlihat sekali aroma buzzer di situ gitu.